Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali boleh menyapa teman-teman alumni PMK STAN di dalam kesempatan yang indah ini. Apa yang teman-teman pernah alami bersama-sama di dalam pelayanan di PMK STAN tentunya menjadi bagian yang mewarnai perjalanan teman-teman sebagai alumni-alumni yang saat ini juga tentunya sedang berkarya di berbagai tempat di mana Tuhan hadirkan. Kesempatan hari ini sama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam tema kesukaan besar di tengah kekelaman. Saya mengajak kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, boleh bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan namamu, merayakan kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus. Tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan, kami berdoa, tolong kami. Ketika kami akan membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar, tolonglah kami semua Tuhan, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah, kami sedia mendengarnya di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-20. Itulah yang akan menjadi landasan bagi perenungan Natal kita hari ini. Saya membacakan bagi kita Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-20. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah.
karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya, tapi merenungkannya, mengaplikasikan dalam hidup kita, dan bahkan membagikannya kepada sesama kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Natal kembali kita rayakan. Natal menjadi perayaan yang penting di dalam kehidupan orang Kristen. Walaupun situasi pandemi ini membuat kita merayakan Natal di dalam mungkin kesederhanaan, secara khusus juga melewati teknologi seperti ini. Tapi kemudian bagi saya yang menarik adalah kesempatan ini memberikan kepada kita satu perenungan yang dalam. Apa sih yang paling penting di dalam Natal? Ketika banyak hal yang biasanya tahun-tahun yang lalu ketika kita offline bisa kita lakukan, kita pasang pohon Natal, kita buat dekorasi, kita buat konsumsi. Kalau Natal begitu rupa, maka kesempatan ini seolah-olah memberikan kepada kita perenungan yang dalam. Apa yang paling penting di dalam Natal? Natal artinya lahir. Dan siapa yang lahir pada waktu Natal itulah yang sebenarnya perlu menjadi fokus kita. Natal bukan hari lahir Santa Claus atau Frosty the Snowman, tapi Natal adalah hari lahir Yesus. Christmas is Jesus' birthday. Nah, pertanyaannya, apakah kita merayakan dengan berfokus kepada Dia yang lahir? Sebuah pertanyaan dalam bahasa Inggris berkata, "What is the most important thing about Christmas?" Lalu dijawab, "The most important thing about Christmas is the first 6 letters. C-H-R-I-S-T. Christmas without Christ." Tinggal mas. Kita nggak sedang merayakan mas. Kita merayakan Kristus yang lahir itu. Saya mengajak kita melihat berita yang disampaikan oleh malaikat kepada para gembala yang menjadi fokus perenungan kita. Kesukaan besar di tengah kekelaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup sebagai gembala di abad pertama tentu bukanlah hidup yang mudah. Karena gembala adalah kelompok yang paling bawah di dalam struktur sosial masyarakat pada waktu itu. Bahkan di dalam kesehariannya mereka dianggap orang-orang yang kasar, yang tidak terdidik. Mereka orang-orang yang bahkan jauh dari kehidupan agama. Karena kita memperhatikan bahwa gembala itu selalu menyertai dombanya. Domba yang kuat makan harus diikuti begitu rupa karena domba sangat rentan dengan serangan dari luar, dari binatang-binatang yang buas, sehingga gembala yang baik harus selalu menyertai dombanya. Sehingga mereka ikut mengembara bersama domba mencari padang rumput yang baru, karena domba makannya banyak, padang rumputnya cepat gundul, saudara. Sehingga untuk kembali ke padang rumput yang sama, untuk menunggu tumbuhnya rumput itu katanya bisa sampai 1 bulan muter-muter baru kembali ke padang rumput yang sama. Nah, kalau seperti itu maka mereka sebenarnya tidak bisa mengikuti berbagai ritual yang ada di dalam kehidupan keagamaan. Mungkin dalam konteks inilah kita melihat bahwa gembala ini juga orang-orang yang terpinggirkan. Nah, kalau kita memperhatikan mengapa berita Natal datang kepada gembala, saya melihat ini satu hal yang sangat luar biasa, karena di tengah-tengah mereka yang begitu terpinggirkan, begitu tidak diperhatikan, tetapi merekalah tentunya yang sangat mengharapkan pemulihan. Saudara, di dalam situasi yang sulit seperti yang kita alami dalam pandemi ini, pandemi awalnya cuma masalah kesehatan,
Tapi karena semua mengalaminya di berbagai belahan dunia menjadi bagian dari kehidupan kita, sehingga sudah menjadi masalah ekonomi, masalah sosial, masalah pendidikan, anak-anak harus belajar di rumah, mahasiswa harus belajar jarak jauh. Belum lagi ini juga masalah spiritual, karena kita beribadahnya pun harus seperti ini. Sehingga kalau kita perhatikan, di dalam situasi yang menjadi kesulitan ini, seringkali yang paling sulit sebenarnya adalah orang-orang kecil. Banyak dari kita bilang kita sulit, tapi ya puji Tuhan, saudara masih punya pekerjaan, masih bisa bekerja, masih mendapat gaji setiap bulan. Dan mungkin yang sangat merasakan kehilangan pekerjaan atau pendapatan dipotong adalah orang-orang di dalam masyarakat yang paling rendah. Sehingga kalau ditanyakan siapa yang paling membutuhkan pemulihan itu, ya orang-orang seperti gembala ini. Orang-orang seperti mereka yang sedang mengalami pergumulan yang sulit. Tentu saudara dan saya juga mengalami ya, karena pandemi ini mengubah banyak hal dalam hidup kita. Banyak yang tinggal di rumah, ternyata terus-menerus ketemu dengan anggota keluarga, dengan pasangan, dengan suami, dengan istri, dengan anak, membuat kita juga kehilangan kesabaran, ada konflik yang terjadi, belum lagi pergumulan-pergumulan berkaitan dengan pandemi, ada yang terdampak, ada yang bahkan kehilangan orang-orang yang dikasihi. Belum lagi pergumulan sakit penyakit yang biasanya memang mewarnai kehidupan perjalanan kita sehari-hari. Maka ini menjadi situasi yang tentunya tidak mudah. Tapi sekali lagi, mereka yang kecil, yang lemah, mungkin akan jauh lebih terdampak dengan situasi ini. Di tengah situasi yang dialami gembala pada abad pertama, berita Natal datang kepada para gembala pertama kali. Perhatikan di dalam Lukas 2 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Saya ingin mengajak kita memperhatikan 3 nama yang muncul ini yang dikaitkan dengan Yesus. Dikatakan dia adalah juru selamat, Kristus, dan Tuhan. Mengapa ini menjadi berita kesukaan besar untuk seluruh bangsa? Mari kita memperhatikan setiap bagian. Yang pertama, mari kita lihat dulu bahwa Yesus disebutkan juru selamat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengerti ini adalah berita kesukaan besar untuk seluruh bangsa, maka pertanyaan yang sederhana adalah, ada apa? Apa sih berita duka citanya? Sehingga ketika juru selamat ini lahir, berita tentang kelahirannya itu menjadi kesukaan besar. Dan bahkan yang menarik, Alkitab menyatakan kalimat yang disampaikan oleh malaikat, kesukaan besar bukan untuk satu kalangan tertentu, tapi untuk seluruh bangsa. Saudara, berita duka cita terbesar yang kita pahami, yang disampaikan di dalam Alkitab bukanlah pandemi COVID-19, bukanlah resesi ekonomi sebagai berita paling buruk di Alkitab. Tetapi the bad news in our Bible, Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, situasi yang dialami saat ini kita sebut pandemi. Tetapi sebenarnya the real pandemic dari apa yang kita baca adalah dosa. Memang kalau kita bicara pandemi COVID-19 ini, karena begitu banyak tempat di dunia terdampak, sehingga kita mengatakan ini pandemi. Semua tempat di dunia
mengalaminya, semua negara menghadapinya. Tapi sebenarnya kalau perhatikan justru dosalah the real pandemic. Karena apa? Dikatakan semua orang tanpa kecuali. Saat ini tidak semua orang terkena COVID-19 walaupun itu adalah pandemi. Ada yang tetap sehat saja tidak terkena. Tetapi waktu bicara dosa ini dialami oleh semua manusia. Sehingga inilah yang menjadi realita yang dialami oleh manusia yang hidupnya sudah jatuh ke dalam dosa. Dan kemudian dituliskan lebih jauh dalam Roma pasal 6 ayat 23a. Bahwa upah dosa adalah maut. Dosa digambarkan begitu membelenggu. Sehingga dosa itu dipersonifikasi seperti seorang tuan yang sedang mempunyai hamba yang diperbudaknya. Karena itu disebutkan sebagai hamba dosa. Dan bayangkan situasi seperti ini yang dialami di dalam pergumulan yang berat yang dialami oleh manusia di dalam dosa, dan akhirnya tidak ada jalan keluar selain maut. Maka kita melihat ketika Alkitab menyatakan yang datang adalah juru selamat. Saya pikir ini menjadi satu berita yang luar biasa yang memberikan kepada manusia berdosa satu jalan keluar untuk kehidupan yang mereka rindukan, yang kita semua rindukan. Roma pasal 6 ayat 23 seringkali kita hanya hafal Roma 6 ayat 23a. Kalau ditanya Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Jangan lupa teman-teman, itu hanya 23a. That is the bad news. Tapi harusnya kita memahami juga bahwa di dalam ayat yang sama, Roma 6 ayat 23b dilanjutkan, tetapi. Kalau ada kata tetapi, kalau kita biasa PA di kampus dulu ya, tetapi berarti perhatikan di belakangnya. The bad news di bagian depan, sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara perhatikan baik-baik, dosa membawa maut. Maut adalah binasa, kematian kekal. Tetapi karunia Allah di dalam Kristus Yesus membawa kita di dalam hidup yang kekal. Saudara, inilah pengharapan yang luar biasa bagi hidup kita. Bahwa di tengah-tengah pergumulan dosa yang dialami manusia, Tuhan memberikan anaknya, Yesus Kristus, menjadi juru selamat. Dituliskan di dalam Matius pasal 1 ayat 21. Ketika malaikat tampak kepada Yusuf yang waktu itu punya niat menceraikan Maria diam-diam karena Maria sudah hamil dari Roh Kudus, maka malaikat tampak dan menyatakan di Matius 1 ayat 21. Malaikat berkata, ia atau Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau, Yusuf, akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kalau dosa adalah masalah seluruh umat manusia, maka Yesus, dia datang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Natal harusnya bukan menjadi perayaan hanya orang Kristen. Karena seharusnya yang merayakan Natal adalah semua manusia berdosa yang membutuhkan keselamatan. Yesus tidak pernah turun dari surga pakai papan, maaf untuk kalangan sendiri. Tidak. Kita yang buat papan itu. Dia datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Sehingga inilah berita kesukaan besar untuk seluruh bangsa, bahwa dosa yang membawa kematian kekal, kebinasaan, maut, bukanlah akhir dari sebuah cerita Allah, tetapi karunia Allah dalam Kristus memberikan kita kehidupan yang kekal. Saudara, saya pikir ini jadi hal yang mungkin bukan hal baru buat kita,
Tapi apakah sungguh-sungguh kita menghayati bahwa kehidupan yang Yesus bawa adalah sebuah kesukaan besar yang harusnya kita terima, kita alami, bahkan kita ceritakan bagi mereka yang belum mengenal siapa Yesus. Kalau semua manusia berdosa, semua manusia sedang menantikan juru selamat, dan kita sudah mengalami karya keselamatan itu. Menarik memperhatikan respon gembala. Ketika mereka berjumpa dengan Yesus, mereka mengalami apa yang dijanjikan persis sama dengan yang mereka lihat. Maka mereka pulang dengan sukacita. Dan mereka, seringkali kita nyanyikan, hai siarkan di gunung, gembala mewartakannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini nama yang pertama, Yesus adalah juru selamat. Yang kedua, menarik untuk memperhatikan dia disebut Kristus, atau dalam terjemahan yang lain disebutkan dalam bahasa Ibrani adalah Mesias. Mesias adalah Kristus, berarti yang diurapi Allah untuk menjadi juru selamat dan Tuhan. Ada aspek yang menarik yang saya ingin angkat tentang kata Mesias ini, bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa ia adalah yang dijanjikan. Secara khusus dalam kitab Yesaya, 700 tahun sebelum Yesus lahir, Nabi Yesaya menubuatkan tentang kedatangan Mesias. Saudara, jadi pertanyaannya begini buat kita ya. Nunggu itu nggak nyaman, saudara. Menanti itu nggak nyaman. Kita nggak suka nunggu. Apalagi di masyarakat instan sekarang, internet lelet dikit aja kita udah marah gitu ya. Jaringan agak masalah, kita udah marah begitu. Tapi kemudian kita diingatkan bahwa yang lahir itu adalah Yesus, Sang Mesias. Yang Allah janjikan, bahkan dijanjikan sejak lama. Sehingga bagi saya yang menarik kalau memperhatikan beberapa ayat di dalam Alkitab adalah tentang Allah yang menepati janjinya. Galatia pasal 4 misalnya menyatakan, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Yesus diutus setelah genap waktunya. Bukan waktu kita, but in His time. 2 Petrus 3 ayat 9 bahkan mengingatkan kita, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik untuk mengalami hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, situasi kehidupan bukan hanya mengalami kekelaman karena dosa, tapi perhatikan bahwa dosa itu pun telah membawa kita di dalam ketiadaan pengharapan. Banyak orang dalam situasi sulit seperti ini mulai berpikir, Tuhan kayaknya tidak peduli sama saya. Bukankah ini yang saya alami? Mana kehadiran Tuhan? Seringkali pergumulan kita. Memang teman-teman sebagai PNS, teman-teman semua bekerja di tengah situasi pandemik. Tapi situasi kehidupan kita kan beragam ya. Ada yang mengalami yang saya katakan tadi, sakit, penyakit, pergumulan, kehilangan. Bahkan beberapa dari kita juga mungkin jadi bingung dengan masa depan, entah bagaimana, what is the next step. Ada beberapa yang saya tahu sudah persiapan studi lanjut, bahkan sudah diterima tapi belum tahu kapan bisa berangkat. Kalaupun berangkat, bagaimana kemudian situasi ke depan, kita jujur sekali katakan kita tidak tahu. Banyak situasi kehidupan membuat kita merasa, di mana Tuhan? Kapan ya Tuhan?
Nama Mesias mengingatkan kita bahwa Tuhan yang berjanji. Tuhan tidak pernah melalaikan janjinya. Dia hadir dalam pergumulan kita. Saudara, kehidupan beriman kita bukan kehidupan tanpa pergumulan. Saya pikir kita salah mengerti kalau kita pikir bahwa percaya pada Yesus kita tidak akan mengalami pergumulan. Tetapi kehidupan beriman kita menyatakan bahwa ketika kita percaya pada Yesus, kita masih mungkin mengalami pergumulan, menjadi bagian hidup kita sehari-hari, dan janjinya, Dia menyertai kita. Dia berjalan bersama kita di dalam pergumulan kita. Tuhan tidak pernah berjanji kita tidak akan mengalami kekecewaan. Kita mungkin mengalami kekecewaan, tetapi Tuhan berjalan bersama kita bahkan di dalam kekecewaan yang kita alami. Saudara, seringkali sebagai orang percaya kita meragukan kasih Allah. Natal adalah berita kesukaan besar karena Allah yang berjanji menepati janjinya di dalam kuasanya, dalam waktunya, dengan caranya. Sehingga saudara, mari berharap bukan kepada manusia. Berharaplah kepada Allah. Percayalah bahwa Tuhan hadir dan memimpin kehidupan kita. Tidak mudah, tapi inilah yang menjadi iman percaya kita. Waktu kita percaya kepada Dia, bukan untuk mendapatkan sesuatu, tetapi waktu kita percaya kepada Dia, sebenarnya kita mendapatkan Dia, Allah sendiri. Ini satu kebenaran yang saya coba renungkan dalam masa Natal. Seringkali kita pikir bahwa saya percaya pada Tuhan supaya saya tidak alami pergumulan. Jadi kita percaya pada Tuhan untuk mendapatkan sesuatu. Tapi sebenarnya Natal mengingatkan kita bahwa kita percaya kepada Tuhan dan kita mendapatkan Dia. Itulah sebenarnya kekuatan kita menjalani hari-hari kita ke depan. Banyak pergumulan yang mungkin kita akan alami juga memasuki tahun 2021. Tapi percayalah, selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Saudara, kehilangan dalam masa pandemi itu tidak mudah. Saya kehilangan ayah saya dalam masa pandemi ini. Beliau meninggal dunia bulan Juni yang lalu. Bukan karena COVID, karena sudah tua, tetapi memang dalam situasi yang sulit waktu itu. Karena harus dibawa ke rumah sakit ketika kondisinya melemah. Dan kita juga takut dengan kondisi rumah sakit yang malah takutnya kalau justru terkena di rumah sakit malah kita jadi nggak bisa bertemu lagi dengan dia. Seringkali situasi nggak bisa kita kontrol, saudara. Kalau saudara alami pergumulan yang sama, mungkin mengalami pernah terdampak COVID, atau juga ada keluarga yang terkena, atau mungkin saudara bergumul dengan penyakit lain yang juga menjadi bagian kita, mungkin kanker, mungkin penyakit-penyakit kronis lainnya yang juga di hadapannya dikatakan sulit untuk mengalami pemulihan. Tapi kembali, kita tidak dijanjikan hidup tanpa masalah. Tapi pengharapan itu bahwa kita punya Allah dan Dia berjalan bersama kita, menyertai kita. Sehingga kita bisa tetap bersyukur. Kesukaan besar di tengah kekelaman. Kita tidak fokus kepada sekadar pergumulan. Kita fokus kepada Allah yang memberikan kekuatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, nama yang ketiga dikatakan Dia adalah Tuhan. Tuhan atau Lord adalah istilah Dia penguasa. Dia adalah yang berkuasa. Dia yang bukan sekadar bayi yang mungil. Saya pikir bagaimana ya para Majus menghayati ini. Mereka lihatnya bayi yang mungil, tapi Dialah Juru Selamat. Dialah Kristus dan Dialah Tuhan yang punya otoritas atas seluruh alam semesta ini. Natal menjadi kesukaan besar karena yang datang mengunjungi kita,
Yang datang menjadi juru selamat kita, Dia juga Tuhan yang menguasai segala sesuatu. Saudara, kadang-kadang kita berpikir hidup kita dipelihara oleh gaji, hidup kita dipelihara oleh usaha kerja keras kita, atau mungkin fasilitas, atau mungkin tabungan kita, atau investasi yang kita lakukan. Tetapi sekali lagi ketika kita merayakan Natal, ingatlah yang lahir itu adalah Tuhan yang adalah penguasa, pencipta, pemilik segalanya. Dan ingat, saudara dan saya milik kepunyaannya. Saudara dan saya anak-anaknya. Sehingga kehadirannya cukup bagi kita. Saudara, memang kadang-kadang kita suka merasa kita yang kontrol hidup ini. Ini hidup saya mengontrolnya. Tentu Tuhan minta saudara bertanggung jawab dengan hidupmu, dengan pilihan-pilihan yang saudara buat. Tapi ingatlah baik-baik. Penguasa, pemilik hidup hanya Dia. Dan Dia bertakhta di dalam kehidupan setiap orang yang sungguh-sungguh menyerahkan diri kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Natal adalah kesukaan besar. Karena bukan saya lagi yang harus mengontrol segala sesuatu. Itulah yang dosa lakukan. Manusia merasa dirinya lah segala-galanya. Tapi Natal membawa kita melihat bahwa Kristuslah seharusnya menjadi segala-galanya di dalam kehidupan kita. Sehingga saudara, sekali lagi, ketika kita merayakan Natal tahun ini, kekelaman ada dan menjadi realita kita. Kekelaman karena dosa, karena ketiadaan pengharapan, dan kekelaman yang karena kita merasa kita sanggup. Kita sangat self-centered, merasa bisa mengontrol segala sesuatu. Tapi Natal justru membawa berita kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Karena yang lahir adalah juru selamat. Berarti saudara dan saya bukan lagi hidup terus dalam dosa. Tapi mari hidup dalam kebenaran. Yang lahir adalah Kristus yang dijanjikan dan ditepati oleh Allah. Karena itu jangan hidup dalam keputusasaan. Tapi hiduplah dalam pengharapan. Yang lahir itu adalah Tuhan. Jangan self-centered. Mari put our trust in God. God-centered. Dan karena itulah berita ini menjadi berita kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Dan kalau kita mengalami berita ini, kita mengalami hidup yang diubahkan. Pergumulan mungkin tetap ada. Tetapi saudara dan saya tidak tinggal di dalam pergumulan itu. Tapi kita memandang kepada Allah dan bersyukur. Di dalam Dia, kita mengalami kehidupan yang berkemenangan, berpengharapan. Seringkali konflik, seperti tadi kita bicara, masa pandemi ini, tinggal di rumah malah bisa konflik dengan pasangan, dengan anak, dengan orang-orang yang dekat sama kita. Tapi saya pikir benar ya, kata dosen psikologi saya, yang mungkin konflik justru karena dekat ya. Saudara kan nggak konflik, ada yang konflik sama Donald Trump, he's too far away. Yang konflik adalah orang yang dekat sama kita. Tapi kalau kita mau hidup di dalam kebenaran, bukan hidup di dalam dosa, bukan membalas. Nanti tunggu ya, saya balas kamu. Lebih parah. Seringkali kita seperti itu kepada pasangan kita, kepada orang yang menyakiti kita. Tetapi kalau kita hidup dalam kebenaran, maka kebenaran itu memerdekakan kita. Di situ kita belajar mengampuni. Belajar mengasihi. Belajar justru memberikan kepada orang lain yang terbaik. Sehingga saya pikir di tengah-tengah situasi apapun, nama ini memberikan kepada kita kesukaan yang besar. Dialah juru selamat. Jangan hidup terus dalam dosa. Dialah Kristus. Jangan hidup dalam keputusasaan. Dialah Tuhan. Jangan hidup self-centered. Tapi hiduplah dalam kebenaran. Hiduplah dengan pengharapan kepada Allah. Dan hiduplah
Di dalam kerinduan Tuhan, aku mau fokus hanya kepadamu. Saudara, kita juga sebentar lagi akan memasuki 2021. Mungkin belum banyak hal yang berubah. Tapi apakah kita percaya nama itu memberikan kelegaan, kekuatan, bahkan malaikat berkata, "Jangan takut." Saudara, gembala waktu pulang setelah bertemu bayi Yesus tidak langsung jadi konglomerat, selesai pergumulan hidupnya, lalu kemudian naik BMW begitu ya, tinggal di istana. Gembala yang pulang setelah berjumpa dengan bayi Yesus tetaplah gembala. Tapi apa yang menarik? Perjumpaan dengan Kristus membawa mereka bersuka cita. Bukan karena semua fasilitas hidup mereka punya, tapi mereka telah memiliki Kristus yang lahir itu di hidup mereka. Karena itu, biarlah saudara juga. Mungkin belum banyak situasi yang berubah, belum banyak hal yang kita masih nggak tahu sudah pasti atau belum di masa depan, yang studi apakah jadi pergi apa tidak, kita tidak tahu. Tapi kalau saudara punya Yesus, saudara berjalan di dalam kehendak-Nya, maka kekuatan tiap hari Tuhan berikan. Penghiburan waktu kita belum dapat yang kita harapkan. Ketika kita kehilangan, kita dihiburkan, dikuatkan. Dan kita alami itu. Karena kita punya Tuhan. Dia juru selamat. Dia sumber pengharapan. Dan Dia pemilik segalanya. Selamat Natal 2020. Dan selamat memasuki tahun baru 2021 dengan Yesus. Dia juru selamat, Dia Kristus, Dia Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang begitu meneguhkan kami, yang sedang berjalan dalam kekelaman di dalam dunia ini. Ada banyak hal yang kami alami yang tidak pasti. Tapi satu hal yang pasti, Engkau hadir dan menyertai kami. Engkau ada bersama-sama dengan kami di dalam setiap langkah kami. Kami milik-Mu ya Tuhan. Dan itulah kekuatan kami yang sesungguhnya. Engkau ada bagi kami. Karena itu hamba berdoa bagi saudara-saudaraku, para alumni yang juga mungkin sedang mengalami berbagai pergumulan yang tentunya tidak mudah. Tapi situasi belum tentu langsung berubah, tetapi yang pasti kami memiliki Kristus dan karena itu kami melangkah dengan kepastian bersama Kristus di masa-masa ke depan. Terima kasih Tuhan, biarlah Natal tahun ini seperti tema kami, benar-benar menjadi kesukaan besar di tengah kekelaman. Kami bersyukur buat firman-Mu. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman, tapi jadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin.